mempresentasikan mengenai UTS dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Ya. Yang pertama adalah soal ke-1 itu, aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dan dalam tugas, jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Nah, dijawab itu aplikasi SAS, ya. Dan bagaimana membaca hasilnya, jadi berikut bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi. Yang pertama, setelah program selesai dieksekusi, hasil outputnya ini akan tersedia, ya. Ini mungkin dalam bentuk tabel grafik, laporan, atau tergantung pada jenis analisis atau tugas yang Anda lakukan. Jadi, jika menggunakan source output delivery system, hasilnya mungkin akan berbagai format. Jadi seperti HTML, RTF, atau PDF. Ya. Dan dipastikan Anda memahami format output yang digunakan. Nah, yang kedua, itu perhatikan angka NIM paling akhir Anda, itu 4. Itu genap. NIM genap silakan analisa statistik dari dataset berikut menggunakan Python. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan ketika di Jupyter Notebook, ya. Nah, ini script pertama yaitu kita mengimport semua library yang kita butuhkan, ya. Ini library untuk data analysis tool yaitu Pandas dan NumPy. Ya, ini library untuk visualisasi data itu ada Matplotlib, ada Seaborn, gitu. Dan 2 terakhir ini karena saya akan mencoba untuk memprediksi dengan menggunakan multiple linear regression, yaitu saya harus mengimport linear model. Ini linear regression. Yang kedua ini adalah import database. Berikut adalah scriptnya, gitu ya. PD read CSV disimpan kepada variabel df. Selanjutnya saya harus melihat 5 baris teratas dari data, ya, agar sama. Perintahnya, scriptnya adalah df.head. Nah, ini adalah 5 record dari dataset berikut. Jadi ada timestamp, TP2, TP3, H1, DV pressure, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya adalah mengecek jumlah kolom dan jumlah baris dari data, ya. Data awal mempunyai 16 kolom atau features, ya, ke kanan ini 16 dengan ada 1.516.000 baris. Jadi kalau bahasa ininya, kolomnya itu ada 16 dan row-nya itu adalah mempunyai 1.500.000, ya. Dan perintahnya adalah df.shape. Selanjutnya mengecek data tipe yang dipunyai oleh dataset tersebut, ya. Yang scriptnya adalah df.info. Jadi di sini kita bisa lihat yang untuk kolom timestamp ini data type-nya objek, TP2 sampai motor current ini float atau koma, ya. Dan com ini sampai caudal impulses ini integer. Nah, dari tinjauan di atas terdapat data float dan juga data integer, ya. Selanjutnya kita mengecek bagaimana summary statistiknya tiap kolom, ya, di dalam dataset tersebut. Scriptnya adalah df.describe. Jadi tiap kolom ini kita bisa mengetahui count-nya, jumlahnya ada berapa, jumlah datanya, meannya berapa, itu atau rata-ratanya, standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai persentil 25-nya berapa,
nilai persentil 50 atau mediannya berapa, dan persentil 75-nya berapa, dan maksimalnya berapa. Ya. Ini tiap kolom ada begitu. Lalu hal penting lainnya dalam eksplorasi data analisis yaitu pastikan tidak ada data nol di tiap kolom. Nah, untuk mengeceknya adalah dengan script df.isNull.sum. Nah, ternyata aman ya, tidak ada data nol. Nah, selanjutnya saya butuh mengetahui nilai korelasi dari independent variabel dan dependent variabel. Nah, scriptnya itu adalah df.style.background_gradient. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari tabel korelasi tersebut. Membacanya adalah misal TP2 terhadap TP2 itu. Ini nilai korelasinya 100% atau 1 ya. Karena pasti sama kan nilainya. Begitu. Lalu misalnya TP2 terhadap H1. Di sini ada minus 0,96 gitu atau 96% ya. Nah, 96% ini kan hampir 100% ya. Dan minus ini artinya korelasi terbalik. Jadi misal kalau nilai TP2-nya dalam grafik itu naik itu ya, H1-nya nilainya pasti turun. Begitu karena ini ada tanda minus. Jadi walaupun korelasinya besar, tapi minus itu berarti terbalik. Nah, dari data tersebut, saya tertarik untuk memprediksi motor current ya, motor current. Nah, terhadap motor current, oil temperatur dan TP2 ini mempunyai hubungan yang paling erat, yaitu 52% dan 69% ya. Sehingga di sini saya akan melakukan percobaan prediksi motor current dengan menggunakan multiple linear regression. Nah, karena data ini mempunyai kolom lebih dari 2, yaitu independennya itu lebih dari 1, jadi oil temperatur dan TP2, jadi data ini tidak bisa dimodelkan secara simple regresi, tapi butuh dimodelkan secara multiple linear regression ya. Nah, ini persamaan matematikanya berikut. Jadi perbedaan dengan simple linear regression hanyalah jumlah independent variabelnya gitu. Karena saya ini lebih dari 1, multiple linear regression terdapat lebih dari 1, tapi tujuannya sama, yaitu memprediksi nilai Y, itu motor current. Nah, ini tahap-tahap untuk mencoba linear regresinya. Yang tahap pertama ini pemodelan data. Jadi kita harus membagi menjadi 2 X dan Y itu atau independent dan dependent variable. Di independennya ini saya set oil temperatur dan TP2, dependennya motor current. Kedua, split data menjadi training dan testing ya, dengan porsi 80-20. 80-20 ini golden value ya, jadi bebas bisa 70-30 atau 75-25 tergantung jumlah data, tergantung datanya sendiri gitu. Yang ketiga, membuat objek linear regresi. Berikut scriptnya. Keempat, train model menggunakan training data yang sudah di split ini tadi. Itu kelima, cari tahu nilai slope atau koefisien M dan intercept B. Nah, ketika di running, berikut datanya. Itu data koefisiennya berapa, interceptnya berapa. Nah, selanjutnya kita melakukan skor dari hasil testing linear regression tersebut. Nah, setelah di testing ini adalah 0,620. Jadi, model machine learning ini mendapat akurasi skor sebesar 62%. Jadi, ini nilai yang masih rendah. Jadi banyak butuh koreksi, entah itu dari datasetnya atau kita menggunakan booster yang lain atau metode-metode lain dalam memprediksi nilai motor current.
Nah, ini contoh, percobaan prediksinya. Jadi oil temperaturnya ini saya kasih 53,600 dan TP2-nya itu minus 0,12. Ketika di running itu hasil motor current-nya itu yaitu 0,2547. Ikut. Tersebut penjelasan dari nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah perhatikan NIM paling akhir Anda asalkan analisa tabel statistik dan dokumen berita statistik tema tersebut. Karena saya NIM akhirnya 4, silakan menganalisa tema 4 dan 1, tenaga kerja dan pariwisata. Yang pertama adalah saya ingin melihat bagaimana tren pekerja per year-nya ya. Berikut trennya. Jadi tahun paling banyak yaitu 2022, udah 21 juta. Dengan sebaran jenis pekerjaan plus pekerjaan sebagai berikut ya. Nah, lalu di sini distribusi kategori lulusan per year ya. Jadi walaupun 2022 ini kita angkat tenaga kerja tertinggi, tapi yang menariknya, yang paling banyak itu lulusan SD. Yang keduanya SMA dan SMP. Jadi distribusi kategori lulusannya per year itu seperti ini. Itu untuk tenaga kerja. Yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata ini saya melihat tren per year, yaitu tren jumlah orang Indonesia pada hotel bintang ditambah jumlah tamu Indonesia pada hotel non bintang. Jadi tren ini bisa dibilang jumlah pengunjung hotel ya. Nah, paling tinggi ini ada 2018. Nah, di tren 2020 dan 2021 ini turun karena ini COVID. Ya, COVID jadi tren pengunjung hotelnya itu turun ya, karena COVID. Nah, berikut sebarannya gitu. Jadi distribusi terbanyak itu kalau kita lihat 2018 itu dari 3 Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, seperti ini SAS-nya ya. Ini Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, lalu untuk datasetnya ini yang pertama saya lakukan adalah merubah jenis model datanya ya. Jadi misalnya tenaga kerja itu yang awalnya seperti ini, datasetnya saya rubah menjadi seperti ini ya. Jadi saya transpose nilainya biar dalam visualisasi datanya bisa saya put sebagai legend seperti itu. Jadi tidak bisa jika menggunakan dataset seperti ini gitu. Berikut berikut penjelasan dari saya mengenai UTS Statistika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.